Anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah tentang pertumbuhan aspek fisik. Apa yang dialami oleh seorang remaja ketika ia bertumbuh fisiknya? Pertama, usianya bertambah. Rata-rata usia remaja adalah 14-16 tahun. Perbedaan yang lain, pertumbuhan yang lain adalah soal badan yang bertambah besar, otot lebih kuat, tubuh semakin tinggi. Dan pada usia remaja inilah kemudian terlihat jelas perbedaan atau perubahan organ tubuhnya. Tampak perbedaan ciri-ciri seksualnya. Perlu kalian ingat, karena usia remaja mulai muncul dorongan seksual, mulai muncul rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, maka saya ingatkan, saya sampaikan bahwa pada masa ini seorang perempuan sudah bisa hamil dan seorang laki-laki sudah bisa menghamili. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup kita, kekudusan tubuh kita. Lalu, bagaimana caranya supaya anak-anak atau remaja seperti kalian tidak terjerumus dalam tindakan yang terlarang? Perlu kita pahami dari mana asal kita, siapa kita sesungguhnya. Tubuh yang kita miliki adalah bersumber dari mana. Maka penting bagi kita untuk memahami konsep tentang tubuhku adalah pemberian Tuhan. Teladan Allah, kodratnya, rencananya, sifatnya telah diletakkan secara utuh di dalam satu makhluk yang namanya manusia. Jadi saat Tuhan menciptakan kita, di situ sebetulnya Tuhan telah meletakkan kodratnya, rencananya, sifatnya, teladannya untuk kita. Artinya apa? Saat kita diciptakan oleh Tuhan, kita mewarisi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat seperti apa yang kita warisi ketika kita diciptakan oleh Tuhan? Sifat rohani, sesuatu yang baik, sifat moral, sifat rasional, kekal, kreatif, kesempurnaan, relasi, persekutuan, dan pengharapan. Sifat-sifat ini adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan untuk kita saat kita diciptakan. Karena itu penting bagi kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam tindakan atau perbuatan yang terlarang. Maka satu langkah penting yang harus kita lakukan adalah bangun relasi, hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan akan menolong kita untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, manusia adalah ciptaan yang tidak pernah bisa hidup tanpa Allah. Jadi sekali lagi, perlu diingat bahwa manusia adalah ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Karena itu, ciptaan tidak bisa lepas dari penciptanya. Manusia sebagai ciptaan, maka dia gak bisa lepas dari sang pencipta itu, yaitu Tuhan. Karena itu, segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kita, maka kita perlu punya sikap bahwa saya manusia yang lemah. Maka di dalam kelemahan itu saya butuh Tuhan untuk menolong saya, menguatkan saya,
sehingga saya dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya dengan cara punya relasi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua, mari saya bacakan Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan menciptakan kita, dan setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bersabda, sungguh amat baik ciptaan Tuhan. Dan karena Tuhan menyadari ciptaannya sangat-sangat baik, maka Tuhan ingin agar kita bersyukur untuk fisik yang kita miliki. Bersyukur ketika warna rambut saya hitam, warna rambut saya pirang. Bersyukur ketika warna kulit saya mungkin berbeda dengan warna kulit teman saya. Ukuran tubuh saya mungkin berbeda dengan ukuran tubuh teman saya. Paras saya, wajah saya dikatakan saya kurang cantik, saya lebih cantik, saya cantik, saya tampan, dan lain sebagainya. Apapun itu, fisik yang Tuhan berikan untuk kita, dikatakan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan katakan sungguh amat baik. Maka penting bagi kita untuk bersyukur atas fisik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, hindari membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan tubuh dengan orang lain terkadang memunculkan sikap narsis atau rasa bangga berlebihan, sehingga bisa membuat orang lebih sombong. Sebaliknya, bisa muncul juga rasa rendah diri, tidak percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Misalkan kita membanding-bandingkan soal hidungnya lebih mancung, bibirnya lebih merah, matanya lebih lentik, wajahnya lebih cantik atau tampan, dadanya kekar, tubuhnya tinggi, dan lain-lain sebagainya. Harus dipahami adalah semua yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik adanya. Karena itu, syukuri. Semua adalah sesamaku di hadapan Allah. Karena itu, hindari membanding-bandingkan diri atau tubuh dengan orang lain. Yang keempat, tubuhku adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka hendaknya kita menjaga kekudusan hidup ini. Kita menjaga tubuh ini, kita merawat tubuh ini, tubuh karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, maka rawatlah tubuh ini. Berilah asupan-asupan makanan yang bergizi. Istirahatlah yang cukup supaya tubuhmu stabil, tubuhmu kuat. Yang keempat, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus, hendaknya kita menjaga kekudusan hidup ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh fisik adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu saya mengajak kalian semua untuk menjaganya, untuk merawatnya. Seperti kalau seseorang ingin punya barang berharga seperti emas, berlian, maka orang tersebut akan menjaganya, merawatnya, atau punya binatang kesayangan dia akan merawat dan menjaganya. Posisikan bahwa tubuh kita adalah sesuatu yang berharga. Dan karena dia berharga, sudah selayaknya yang berharga itu kita jaga. Kita rawat semaksimal mungkin supaya tubuh ini tetap kuat, tetap baik, dan tetap sehat. Mari beri makanan-makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Berikan juga istirahat yang cukup sehingga tubuh ini tetap fit, tetap kuat.
Saya percaya bahwa di tengah pandemi yang kita alami saat ini, kita banyak di rumah, kita jarang berolahraga, kita sering tidur-tiduran. Nah, ingat bahwa tubuh ini butuh dijaga, butuh dirawat, butuh dipelihara sebagai bentuk ungkapan syukur atas pemberian Tuhan untuk kita. Caranya sekali lagi adalah pelihara, rawat tubuhmu supaya fisikmu makin kuat. Tuhan memberkati kita dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.